kembali bersama saya Pendeta Petrus Agus Prihanto dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, pimpin hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, firman Allah yang hidup, biarkanlah akan menghidupi di dalam kehidupan rohani kami, untuk kami tetap terus menjalani kehidupan kami dengan serius bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Judul renungan pada sore hari ini yaitu jalani hidup dengan serius bersama Yesus. Mengapa kita harus menjalani hidup dengan serius, saudara? Karena kita banyak melihat bahwa orang menjalani kehidupannya dengan tidak serius. Anak terhadap orang tuanya tidak serius di dalam melakukan kepercayaan yang orang tua berikan. Mungkin juga ada orang tua yang tidak serius dengan anak-anaknya. Banyak dari orang tua yang menelantarkan akan anak-anaknya. Mungkin ada juga anak-anak yang sekolah tetapi tidak serius di dalam belajar, sehingga tidak berhasil dalam studi. Dan masih banyak lagi orang yang membina hubungan rumah tangga tidak serius, sehingga bahtera rumah tangganya berantakan. Sebagai contoh, mengapa kita harus menjalani hidup ini dengan serius bersama Yesus? Contoh yang pasti adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia menciptakan kita, meng-create kita dengan serius. Bagaimana Dia menciptakan manusia dengan keunikannya, membentuk sedemikian rupa, kepala, tangan, hidung, telinga, kaki, semua berfungsi dengan baik. Bahkan yang ada di dalam kepala yang lunak itu terlindung oleh batok kepala yang keras, sehingga ketika dibenturkan, ya maksudnya tidak bentur terlalu keras ya, bisa melindungi yang ada di dalam. Mengapa Dia menciptakan hidung untuk penciuman, mulut, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar? Itu sungguh satu karya yang serius. Bahkan dengan akal dan pikiran. Bahkan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu serius, saudara. Bukan main-main, bukan asal-asal sajalah aku ciptakan manusia, apalah ini. Tidak, saudara. Tetapi Dia dengan serius. Kita ada hingga pada hari ini. Kita bisa bersama keluarga kita, istri, anak-anak kita, suami, orang tua, mertua, bisa melayani Tuhan, mendapatkan pertolongan, pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan, berkat Tuhan, dipelihara, dihidupi, dicukupkan. Semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus kita itu serius, saudara. Karena kalau kita tidak serius, maka Tuhan Yesus Kristus tidak akan memberkati kita, tidak akan menyertai, bahkan memelihara hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh mengungkapkan apa yang ada di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Dia mengatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada dua hal di sini, yaitu hidup dan mati. Ketika Paulus hidup, dia mengatakan bahwa sebagai Kristus, karena dia mengabdi kepada Kristus, dia percaya kepada Kristus, dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami anugerah kasih karunia, diangkat dari jalan yang tersesat, dari jalan yang harusnya menuju kepada kematian, diangkat, diambil, diselamatkan dalam kehidupan yang benar, dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan yang pasti,
yang menuju kepada kehidupan yang sejati. Itu oleh karena Kristus. Jelas bahwa di sini Yesus Kristus itu serius terhadap hambanya. Dia serius terhadap Rasul Paulus, sehingga dia mengatakan bahwa hidupku yang hidup ini adalah Kristus. Karena apa? Dia mau menyerahkan segenap percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu persis bagaimana, siapa yang mengubah kehidupannya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Itu anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dia ungkapkan bahwa sepenuh hatinya, sepenuh hidupnya dia mau mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia katakan, hidupku yang hidup ini adalah Kristus. Dan mati, dia katakan, mati tidak lagi ada dalam kehidupan secara fisik ini atau dalam dunia yang fana ini. Tapi mati adalah keuntungan. Dia mengatakan mati adalah keuntungan karena apa? Dia justru mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kematian yang kekal, bukan hukuman yang kekal, tetapi justru kehidupan yang sesungguhnya, di mana dia akan tetap terus hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia akan mengalami satu kehidupan yang tidak pernah dia dapati atau alami saat dia ada dalam dunia ini. Kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Semua sakit nyakit tidak ada, untung rugi tidak ada, kekecewaan tidak ada, tangis sedih tidak ada. Yang ada adalah kehidupan yang terus menerus bersama dengan Bapa di surga. Kehidupan yang kekal, yang langgeng. Bukankah itu yang dimaui? Bukankah itu yang pasti yang dipercayai oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika dia panggil pulang oleh Tuhan, ketika dia hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Maka dia katakan, dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Dia mendapatkan segala sesuatunya yang dia tidak dapatkan di dunia atau di bawah kolong langit. Karena dia mengalami kehidupan yang sesungguhnya, yang kita tidak bisa bandingkan dengan kehidupan kita saat kita ada di dunia ini. Kita bisa kecewa, bisa sedih, kita bisa merasakan sakit, kita bisa mengalami kehilangan dan sebagainya. Tetapi ketika kita ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga, maka itu adalah keuntungan. Karena apa? Karena kita mendapatkan segala sesuatunya yang tidak bisa diungkapkan, dikatakan dengan kata-kata. Maka Rasulullah katakan bahwa mati adalah keuntungan. Dan di ayat 23 dikatakan, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, bagi Rasul Paulus, bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi kita hidup sebagai orang-orang yang serius karena Tuhan Yesus Kristus serius. Ini ada dampaknya. Hidup kita di dunia ini bermanfaat, berguna. Kemarin waktu saya ke kampus, saya sudah biasa kalau saya buru-buru harus cepat kembali pulang dari Grogol ke Bekasi, saya nggak telaten. Kadang juga sudah habis itu uang yang ada di dalam handphone atau OVO itu, ya. Jadi saya harus pakai bayar cash, ya. Karena di depan ada tukang Grab, ya, online itu. Saya langsung, dia masih lihat-lihat handphone gitu. Mas, mau antar saya mas ke stasiun Tanah Abang? Sekarang pak? Lah ya sekarang, masa mau besok? Ini momennya sekarang. Sedang nunggu penumpang atau gimana nih? Enggak pak. Mau nggak? Mau pak. Saya bayar 20.000 ya. Oke lah pak. Tapi muka orang ini agak kayak marah gitu, kayak habis marah gitu. Tapi yang jelas bukan marahnya dengan saya. Oke mas. Biasanya sih cuman ya 13-17.000 lah. Kalau ada diskon ya 13, tapi ya biasanya ya paling banter 19 lah paling mahal itu, nggak nyampe 20.000. Jadi saya bayar 20.000, mas mau? Mau pak? Oke, jalan. Saudara,
Saya nanya, kenapa Mas? Kalau tadi mukanya agak kayak marah gitu. Ya Pak, saya marah. Tadi saya sudah dapat penumpang sebenarnya, cewek. Tapi tiba-tiba nggak tahu tuh cowoknya atau siapa itu mendekati dia, lalu dia diajak diantar sama itu temen cowoknya itu. Nah terus saya gimana? Padahal dia udah pesan saya, udah jelas ini tinggal jalan. Saya mau tempelengin dia tadi Mas. Dia bilang gitu. Ah Mas, jangan. Iya Pak, saya nggak jadi tadi, cuman emosi tadi. Ya ini Mas, ya udahlah ikhlaskan saja. Mungkin belum rezekinya Mas, tapi kan Tuhan nanti pasti akan kasih rezeki yang lainnya. Terus dia bilang gini, saudaraku yang kasih Tuhan, lah ini rezekinya Pak, ini Bapak langsung naik dan nggak ada yang minta, maksudnya nggak ada yang membatalkan. Nah ini sudah rezeki buat saya Mas. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu. Nah puji Tuhan, karena Mas tidak marah. Coba kalau Mas marah-marah tempeleng, saya juga takut kalau mau ngajak Mas untuk nganter saya, orangnya lagi berantem lagi ya. Saya nggak mau, pasti saya akan pakai Grab yang lain. Tetapi ketika saya mau pakai Masnya ini, berarti ya sudahlah, ini berarti rezekinya Mas. Iya berarti rezeki saya sudah diganti sama Bapak ini. Oh iya Mas, nanti saya tambahin 5.000 dah. Ya jadi 25.000. Sudah yang kasih Tuhan Yesus Kristus bermanfaat. Dia senang sekali, mungkin nambah 5.000 itu wah ya kita ya udahlah biasa. Tetapi buat dia, alhamdulillah, makasih Pak, makasih, senang sekali. Nah, hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang serius untuk kita teladani di dalam kehidupan ini. Sehingga kita pun wajib melakukan hal itu. Hidup kita harus menjadi berkat. Apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan, pikirkan, buat untuk orang lain, lakukan itu. Karena kita sadar bahwa kita saat ini sedang perjalanan pulang. Kita sedang berjalan menuju pulang, ya. Bukannya kita sedang berjalan menuju pergi lalu nggak kembali-kembali, tidak. Tetapi kita nanti akan sampai kepada satu titik. Kita akan sampai kepada tujuan, journey, perjalanan. Kita sedang menuju pulang. Oleh karena itu, kita harus menjalani kehidupan dengan serius. Seperti Rasul Paulus ini, dia memberikan contoh kehidupannya yang serius. Dia ungkapkan bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berarti komitmen atau iman, ya, percaya orang yang serius kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, dengan saya? Apakah kita mau menjalani kehidupan dengan tidak serius, dengan seenaknya saja atau seakarpe dewe? Tentunya tidak. Dengan saudara kita serius. Dengan istri, suami, anak-anak, dengan pelayanan, dengan apa yang Tuhan saat ini percayakan kepada kita mau serius. Dan dalam perjalanan kehidupan kita yang masih Tuhan berikan kita sampai pada hari ini, kita akan lakukan itu. Dan kita akan berguna, bermanfaat, berdampak kepada sesama kita. Sehingga mereka akan terberkati melalui kehidupan Bapak Saudara. Karena apa? Karena menjalani kehidupan dengan serius bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan berkatilah supaya kami boleh belajar untuk menjalani kehidupan kami dengan serius bersama dengan Yesus. Why? Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih serius di dalam memberkati kami, di dalam memberikan kami anugerah kasih karunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.